Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah senantiasa semuanya insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah berikan istiqamah untuk senantiasa menjalankan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadirnya kita di dalam majelis yang mulia ini benar-benar dijadikan Allah sebagai pemberat timbangan kebaikan di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita pada pertemuan sebelumnya tentang nawaqid al-wudu, perkara yang membatalkan wudu, ya, atau perkara-perkara yang menjadikan seseorang itu berstatus hadas kecil. Pada pertemuan yang lalu sudah kita kaji beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Bulughul Maram. Yang akan kita lanjutkan pada kesempatan kali ini adalah hadis nomor ke-68. Perkara yang oleh para ulama diperselisihkan, apakah perkara itu membatalkan wudu atau tidak, yaitu masud dzakar, menyentuh kemaluan. Apakah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu atau tidak? Di dalam satu riwayat, wa an Talq bin Ali radhiyallahu anhu qala rajulun masastu dzakari aw qala ar-rajulu yamassu dzakarahu fi shalah a'alaihi wudu'un faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la innama huwa bad'atun minka, akhrajahul khamsatu wa sahhahahu Ibnu Hibban wa qala Ibnul Madini huwa ahsanu min hadithi Busrah. Dari Talq bin Ali radhiyallahu anhu, dia menjelaskan ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, masastu dzakari, ya Rasulullah, setelah berwudu, maksudnya gitu ya, saya menyentuh kemaluanku. Au qala ar-rajulu yamassu dzakarahu fi shalah, atau bagaimana ya Rasulullah kalau ada seseorang setelah dia wudu menyentuh kemaluannya dalam sholat? Mungkin karena ada sesuatu atau gatal atau yang lainnya. A'alaihi wudu, orang yang menyentuh kemaluannya ini, apakah dia harus mengulangi wudunya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, tidak. Innama huwa bid'atun minka, karena mohon maaf, alat kelamin itu, kemaluan itu ya sama dengan anggota tubuh yang lainnya, kata Nabi. Kalau kita boleh menyentuh telinga, berarti ya juga boleh menyentuh kemaluan, karena kemaluan itu sama halnya dengan anggota tubuh yang lain. Sebagaimana
Kalau menyentuh salah satu anggota tubuh tidak membatalkan wudhu, maka begitu juga menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Baik. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini mengatakan la wudu'a min masjid dzakar aw annahu la wudu'a min mas'il bid'ah wa huwa ra'yu ba'di sahabati wat tabi'in wa huwa madhhabu Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala wa khalafa Asy-Syafi'i rahimahullah wa dha'afa hadzal hadits kama dha'afahu Abu Hatim, Abu Zur'ah wad Daruqutni wal Baihaqi wa ghairu dzalika. Wa qila annahu mansukhun li anna Talqa aslama fi sanatil ula wa Abu Hurairah aslama fi sanatis sabi'ah. Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama termasuk sahabat seperti Al-Imam Abu Hatim dan seterusnya, di dalamnya adalah madhab Abu Hanifah atau madhab Hanafi, mengatakan menyentuh kemaluan baik sengaja atau tidak sengaja, baik menggunakan alas atau tidak pakai alas, baik dari depan atau dari belakang, tidak membatalkan wudhu. Itu pendapat madhab Hanafi, Bapak Ibu. Madhab Hanafi nggak batal wudhunya. Nah, madhab yang lain, Imam Asy-Syafi'i atau madhab Syafi'i, pendapatnya bertolak belakang. Menyentuh kemaluan dengan sengaja atau tidak, dengan disertai syahwat atau tidak, membatalkan wudhu. Ya. Dalam madhab Syafi'i membatalkan wudhu. Ternyata kalau kita baca hadis nomor 69, hadis setelahnya di dalam Bulughul Maram itu, ternyata ada hadis yang secara zahir berselisih atau menyelisih hadis sebelumnya. Kita baca. Wa an Busrata binti Safwan radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu falyatawadda. Akhrajahul khamsah wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa qala al-Bukhari huwa asahhu syai'in fi hadzal bab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya dia berwudu. Kalau kita cuma baca hadisnya, tidak baca syarah atau penjelasannya, nyuwun ngapunten, ini seakan-akan Nabi kok nggak konsisten. Di riwayat sebelumnya, ketika ditanya boleh nggak menyentuh kemaluan, kata Nabi, ya kemaluan itu seperti anggota tubuh yang lainnya, berarti tidak batal. Tapi dalam hadis riwayat Aisyah, Nabi sendiri yang mengatakan barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya dia berwudu. Maka dua hadis ini sedang terjadi ta'arud atau kontradiksi antara keduanya. Nampaknya bertentangan. Karena ada hadis yang bertentangan inilah kemudian menyebabkan perbedaan para ulama. Yang satu nggak batal, Nabi sendiri yang mengatakan. Yang satu Nabi sendiri mengatakan batal. Itu seperti dulu Bapak yang atau Bapak Ibu yang kita jelaskan terkait apakah nyuwun ngapunten berhubungan suami istri kemudian tidak terjadi inzal, apakah wajib mandi janabah atau tidak? Itu hadisnya dua dan bertentangan. Pertentangan inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan di antara para ulama. Kalau madhab Hanafi mengambil dalil dari hadis yang mengatakan tidak batal wudunya, sedangkan madhab Syafi'i dan madhab Hambali mengambil hadis dari Aisyah yang mengatakan bahwasannya barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka batal.
Bagaimana cara menyelesaikan dua hadis yang nampaknya bertentangan ini? Para ulama sudah membuat satu metode. Nah, metode itu sekaligus menjawab tuduhan orientalis atau orang-orang liberal yang mengatakan itu loh, nabimu tuh loh mencela-mencela, gak konsisten. Gitu ya. Katanya yang tadi gak batal, sekarang kok batal? Yang benar yang mana? Ada setidaknya 3 metode di dalam menyelesaikan hadis-hadis yang nampaknya bertentangan. Dulu sedikit pernah kita singgung. Ada yang masih ingat mungkin Bapak Ibu namanya? Kalau ada hadis atau bahkan ayat nih, ngapunten sambil coret-coret nih. Satu disebut dengan metode al-jam'u. Apa al-jam'u itu? Dikompromikan. Win-win solution al-jam'u. Atau al-jam'u wa taufik, dikompromikan dan disinkronkan dua hadis tadi. Itu metode pertama. Kalau tidak mungkin dikompromikan, para ulama menempuh metode yang kedua. Sudah keras suara saya. Namanya metode tarjih. Tarjih itu apa? Memilih hadis yang lebih kuat. Lebih kuat, memilih riwayat yang lebih kuat. Namanya tarjih. Yang ketiga namanya metode nasakh. Apa metode nasakh? Menghapus hadis yang paling akhir, menghapus hadis yang paling awal. Nah, ini metode sudah dibuat oleh para ulama belasan abad tahun yang lalu. Kalau ada dalil, baik itu antara ayat dengan ayat, hadis dengan hadis, ayat dengan hadis, yang nampaknya. Kenapa harus ada nampaknya? Karena pada dasarnya tidak ada dalil yang bertentangan. Dalil itu nampaknya bertentangan karena pemahaman kita yang mungkin berbeda-beda. Karena sumbernya satu, yaitu Allah. Nah, coba kalau kita pakai metode yang pertama, namanya al-jam'u wa taufik. Jadi dua hadis itu kira-kira dikompromikan, ya, difahami dua-duanya. Maka muncullah satu mazhab namanya mazhab Maliki yang mempunyai pendapat mungkin berbeda dengan pendapat sebelumnya. Menyentuh kemaluan. Nah, kalau mazhab Maliki begini pendapatnya, pakai al-jam'u tadi, Pak. Jika itu disertai dengan syahwat, maka batal wudunya. Tapi jika tidak disertai dengan syahwat, maka tidak batal wudunya. Kenapa yang disertai dengan syahwat itu batal wudunya? Karena ada ghalabatul dhon, dugaan kuat kalau seseorang menyentuh kemaluannya disertai syahwat akan keluar mazi. Dan orang yang mengeluarkan mazi, sebagaimana hadis yang kita kaji pada pertemuan sebelumnya, menjadi hadas kecil. Nah, tapi kalau tidak disertai dengan syahwat ya tidak masalah, apalagi nggak sengaja. Itu namanya metode al-jam'u wa taufik. Jadi metode al-jam'u itu ya kita mengamalkan dua hadis itu. Ya, namanya metode al-jam'u. Kalau menyentuhnya dengan nggak ada kepentingan, katakan ya, nggak gatel, nggak apa, kok kemudian setelah wudhu dia menyentuh kemaluannya, berdasarkan mazhab Maliki ini, kalau dia amdan au bisyahwatin yubtilul wudhu, wudhunya batal. Berarti beramal dengan hadis Aisyah. Tapi kalau menyentuhnya tanpa sengaja atau tidak disertai dengan syahwat, tidak batal wudhunya, berarti berdalil dengan hadis riwayat Talqin ibni Ali. Nah, jadi al-jam'u wa taufik ini menemukan win-win solution. Artinya dua-duanya diamalkan hadisnya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tidak semua dalil yang bertentangan bisa diselesaikan dengan al-jam'u wa taufik, enggak. Maka ditempuh metode berikutnya namanya tarjih.
Tarjih itu memilih pendapat atau memilih dalil yang dinilai lebih rajih atau lebih kuat. Nah, kalau kita bandingkan hadis yang satu riwayat Talqi bin Ali, yang kedua hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, yang satu mukharijnya adalah Ibnu Hibban dan seterusnya, sedangkan yang satu mukharijnya adalah Imam Al-Bukhari, maka yang dimenangkan adalah hadis yang kedua. Loh, kenapa hadis yang kedua dimenangkan daripada hadis yang pertama? Satu, untuk urusan-urusan yang seperti ini, riwayat dari keluarga Nabi atau istri Nabi itu lebih dimenangkan daripada riwayat yang lain. Apakah menyentuh kemaluan itu batal? Kayak kemarin, apakah berhubungan suami istri kemudian tidak terjadi inzal itu batal? Yang paling tahu riwayat ini siapa? Tidak mungkin sahabat laki-laki, pasti istrinya Rasulullah. Itu aspek pertama kenapa riwayat Aisyah itu dimenangkan. Yang kedua adalah hadis yang nomor 69 yang mengatakan man massa dzakarahu falyatawadda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya harus batal wudunya. Itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Yang tentu para ulama sepakat Imam Bukhari lebih dimenangkan daripada imam-imam hadis yang lainnya. Itu metode tarjih. Kalau disuruh mentarjih, memilih, yang kita pilih adalah pendapat yang kedua tadi, bahwa batal wudunya. Yang ketiga Bapak Ibu, ada namanya metode nasakh. Metode nasakh itu ada dua hadis nampaknya bertentangan. Dicari hadis mana yang paling akhir turun. Maka hadis yang paling akhir ini menghapus ketentuan hukum hadis yang pertama. Nah, para ulama di sini menjelaskan bahwa hadis yang mengatakan menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu, itu dihapus oleh hadis Aisyah bahwa yang menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Alasannya perawi dari hadis pertama Talqin bin Ali itu lebih dulu masuk Islam daripada perawi hadis yang lain dan seterusnya. Atau Abu Hurairah, ya. Jadi di hadis yang mengatakan tidak batal itu mansukh atau dihapus ketentuan hukumnya, maka yang berlaku adalah hadis Aisyah yang mengatakan man massa dzakarahu falyatawadda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya dia berwudu. Kalau yang populer di negara kita itu batal. Karena biasanya mayoritas penganut madhab Syafi'i dalam aspek ibadah atau toharoh itu terkenal dengan ihtiyat, dengan kehati-hatian. Ya, itulah kenapa fikih-fikih kita yang Syafi'i itu menyentuh kemaluan tanpa dijelaskan apakah sengaja tidak sengaja, apakah dengan syahwat atau tidak tanpa syahwat, itu membatalkan wudu karena kehati-hatian. Nah, jadi intinya para ulama berbeda pendapat. Jadi kalau kita ringkas, Hanafi tidak batal secara mutlak. Maliki dilihat dulu, kalau dengan syahwat batal atau sengaja batal, kalau tanpa syahwat dan tidak sengaja tidak batal. Syafi'i batal secara mutlak, Hambali batal secara mutlak. Terus pakai yang mana Ustaz? Ya monggo, semuanya punya dalil. Kalau untuk kehati-hatian, satu, dan tidak ada hajat untuk menyentuh kemaluan, dua, ya buat apa menyentuh kemaluan itu? Kecuali kalau memang ada hajat dan menyentuh kemaluannya tidak secara langsung. Ada kainnya, nggak langsung bersentuhan kulit, maka dalam konteks seperti ini tidak membatalkan wudu. Pas sholat katakan tahu-tahu gatel, digaruk, nggak bersentuhan langsung, tidak membatalkan wudu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, jadi ini kalau tidak kita baca Bapak Ibu syarah atau penjelasannya, kita cuma baca hadisnya bingung. Yang sini batal, kok yang sini tidak batal. Maka pemahaman seperti itu kita dapat dari penjelasan hadis-hadis itu dari para ulama. Oke, tadi yang satu tadi yang membatalkan salah satunya selain kemarin tidur kita bahas adalah menyentuh kemaluan
dengan syahwat. Ya. Karena dikhawatirkan keluar mazi dan seterusnya. Berikutnya, perkara yang diperselisihkan juga. Apakah membatalkan wudu atau tidak? Hadis nomor 70. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah istri Nabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, man asabahu qai'un, siapa yang mengeluarkan muntahan setelah wudu, kemudian sholat lalu dia muntah, terus setelah wudu dia muntah, namanya qai'. Satu. Au ru'afun, mimisan setelah wudu, tahu-tahu mungkin terlalu keras itu ya, keluar darahnya, ru'af. Au qalasun, atau mengeluarkan dahak. Ya, ini mungkin agak jarang kita dengar ini. Au madhi, mengeluarkan madhi yang kemarin sudah kita bahas. Fal yansarif, hendaknya dia pergi membatalkan salatnya. Fal yatawaddo, hendaknya dia mengulang wudunya. Thumma liyabni ala salatihi wa huwa fi dzalika la yatakallam. Tengah-tengah salat, kata Nabi, dia muntah atau keluar mimisan atau keluar dahak, tahu-tahu keluar mazi, batalkan salatnya, ulangi wudunya. Dalam hadis ini dikatakan ketika dia berwudu, selama dia nggak ngomong atau tidak melakukan hal-hal yang membatalkan yang lainnya, boleh melanjutkan jumlah rakaatnya, tidak mengulang dari awal. Menurut hadis riwayat akhrajahu Ibnu Majah, dari Ibnu Majah. Nah, apa penjelasannya? Satu, al-qai' awir ru'af yanqudul wudu wa huwa qawlu Sufyan ats-Tsauri wa Ibnul Mubarak wa Abi Hanifah wa Ahmad wa Ishaq. Mimisan dan muntah menurut Imam Abu Hanifah madhab Hanafi, menurut Imam Ahmad madhab Hambali, membatalkan wudu. Menurut dua imam ini, mimisan, muntah, batal wudunya. Wa qala al-akharun, pendapat yang lain yaitu Maliki dan Syafi'i mengatakan ar-ru'af, mimisan, wal qai', kemudian muntah, la yubtilul wudu, tidak membatalkan wudu. Dua mazhab mengatakan batal wudunya, dua mazhab mengatakan tidak batal wudunya. Kalau yang dua mazhab tadi yang mengatakan batal, apa dalilnya? Ya hadis yang kita baca ini. Kata Nabi, pokoknya kalau muntah, keluar mimisan, tinggalkan sholatnya, ulangi wudunya, setelah wudu baru lanjut sholat. Sedangkan madhab Maliki dan Syafi'i yang mengatakan mimisan dan muntah itu tidak batal, menjelaskan li'adami thubuti hadithi Aisyah radhiyallahu anha hadha marfu'an wal aslu adamun naqdi fala yakhruju anhu illa bidalilin qawi wal ru'afu kadzalika wal qalas ghairu naqid li'adami nuhudid dalil. Berdalil bahwa hadis ini salah satu perawinya, jadi dari Aisyah sampai kemudian Imam Ibnu Majah itu banyak orang Pak yang meriwayatkan. Salah satu perawinya ini ada yang lemah, dhaif. Kita sering dengar hadis dhaif. Karena ada salah satu perawi yang lemah, maka mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki berpendapat kita tidak bisa menjadikan hadis yang lemah sebagai dalil. Itulah kenapa terjadi perbedaan. Karena dalam menilai hadis yang kita baca ini, wa dha'afahu Ahmad wa ghairuhu, ada sebagian ulama yang mendhaifkan. Di situ ada seseorang di antara Aisyah sampai Ibnu Majah itu ada seorang perawi namanya Ismail
an Hijaziyyin, Ismail namanya. Ismail ini oleh para ulama dikategorikan sebagai seorang yang dhaif, sehingga riwayat yang dia bawa itu dipertanyakan validitasnya. Jangan-jangan bukan nabi itu. Sampai begitu dalam Islam itu menilai satu informasi gitu. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi bersabda seperti ini loh, itu dilihat para pembawa informasinya. Sebagai informasi saja, kalau dalam kriteria Imam Bukhari ada 5, Pak. 1, sanadnya harus nyambung. Sanadnya nyambung itu berarti antara satu perawi dengan perawi yang lain benar-benar dengar. Yang kedua, semua perawinya ini harus adil. Adil itu dalam kesehariannya tidak ada track record dia itu berdusta. Sekali 2 kali dia berdusta, kalau dia menyampaikan hadis dari Nabi bisa tertolak hadisnya. Jadi perawi itu harus orang yang punya integritas. Yang ketiga, perawi yang adil tadi, qawiyud dhabt, atau hafalannya kuat. Kalau hafalannya lemah, itu nanti hadisnya bisa jadi hasan, bukan sahih lagi. Yang keempat, tidak ada cacat dalam hadisnya. Yang kelima, tidak ada kerancuan. Ada 5 kriteria yang dijadikan pedoman oleh Imam Bukhari dalam menerima hadis Nabi SAW. Itulah kenapa Sahih Bukhari dikatakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran Al-Karim. Karena saking ketatnya. Saking ketatnya. Ini kalau kita terapkan dalam manajemen informasi saat ini luar biasa. Udah nggak ada lagi hoax-hoax itu. Sekali yang bawa informasi, kemarin katanya utang bayar seminggu, bayar setahun, nah itu nggak diterima itu Pak sudah, ya, karena nggak punya integritas. Nah, oleh Imam Malik, oleh Imam Syafi'i, si perawi namanya Ismail ini orangnya lemah, bisa karena hafalannya tidak kuat, baru kemarin disampaikan sekarang sudah lupa, atau ada kelemahan-kelemahan yang lain, sehingga hadis dari Aisyah ini man asabahu qai'un aw ru'afun dinilai oleh sebagian ulama lemah hadisnya. Karena lemah tidak bisa dijadikan dasar, maka kesimpulannya menurut Maliki dan Syafi'i, mimisan dan muntah itu tidak membatalkan wudu. Sedangkan madhab Hanafi dan Hambali, mimisan dan muntah itu membatalkan wudu. Apalagi dahak. Dahak nggak membatalkan wudu. Karena hadis ini bertentangan dengan hadis yang lain yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian sedang sholat lalu ingin membuang air ludah atau dahaknya, hendaknya dia membuang ke kiri atau membuang ke bawah, jangan membuang ke depan atau ke kanan. Pernah dengar gitu? Itu menunjukkan nggak batal kalau hanya mengeluarkan dahak. Maka hadis ini terjadi kontradiksi tadi. Nah, dari beberapa hal tadi, muntah, mimisan, dahak, madhi, yang dalil-dalilnya jelas menunjukkan wudunya batal adalah karena madhi dan bukan yang lain. Baik, kemudian dijelaskan di sini, al-madhi yunaqidun lil wudu bittifaq. Kalau yang tadi koi, muntah, ru'af, mimisan, kolas, dahak, itu perkara yang diperselisihkan. Ada yang mengatakan batal, ada yang enggak. Tapi di sini dijelaskan al-madhi itu bittifaq. Sepakat ulama mengatakan kalau ada orang setelah wudu, mohon maaf kemudian mengeluarkan mazi, maka wudunya batal. Dan pakaian yang terkena mazi tadi harus dibersihkan. Karena mazi sebagaimana yang kita kaji itu najis. Mazi dan wadi najis. Sedangkan mani tidak najis. Yang mengeluarkan mazi dan wadi, mazinya najis, pakaian yang terkenanya harus dicuci, dan orang yang mengeluarkannya berhadas kecil, cukup berwudu. Tapi kalau mani, mayoritas ulama mengatakan dia tidak najis, tapi yang mengeluarkannya harus mandi janabah karena hadas besar. Jadi kesimpulannya bagaimana? Ya kesimpulannya karena hadis ini dhaif, yang disepakati adalah madhi, sehingga mimisan, kemudian muntah dan dahak, wallahu a'lam bishawab. Kita lebih memenangkan pendapat Maliki dan Syafi'i yang mengatakan tidak membatalkan wudu. Itu hukum. Kalau bicara mana yang lebih afdol, itu beda konteksnya, Pak. Jadi kalau ditanya apakah
mimisan membatalkan wudhu, sebagian pendapat mengatakan tidak batal. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdol, kalau bisa wudhunya diulang tentu itu lebih. Nah, jadi kalau bicara afdoliyah itu bukan hukum lagi. Ya, kalau bicara afdoliyah, kalau masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk wudhu, tentu wudhu lebih baik. Masa membiarkan sholat dalam kondisi ada darah di sini kan? Tapi kalau memang waktunya mepet dan tidak memungkinkan untuk berwudu, cukup dihilangkan darahnya atau dihilangkan muntahnya, lalu bisa melanjutkan untuk sholat jika tidak memungkinkan. Yang kedua, yang berikutnya, ini juga yang mungkin jarang kita dengar. Kalau seperti mengeluarkan sesuatu dari dua jalan, tidur, nah itu sudah populer lah yang batalkan wudu. Yang ini, apakah makan daging kambing dan daging unta membatalkan wudhu? Nah, ini ada hadisnya. Nah, ini. An Jabir bin Samurah, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhuma. Anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atawadda'u min luhumil ghanam? Qala in syi'ta. Ada orang tanya, ya Rasulullah, setelah wudhu saya makan daging kambing, akan tengkleng, sate kelatak, ngoten nggih. Apakah saya wajib wudhu? Kata Nabi, in syi'ta. In syi'ta itu monggo. Mau wudhu boleh, ndak wudhu ndak masalah. Oke? In syi'ta itu artinya mau wudhu silahkan, langsung sholat silahkan. Tapi kemudian ditanya, atawaddu'u min luhumil ibil? Kalau saya setelah wudhu makan daging unta, qala na'am. Ya, kamu berwudhu. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Hadisnya sahih ini. Oh, berarti kesimpulannya kalau orang habis wudhu makan daging unta batal wudhunya. Ya, untungnya di sini nggak ada daging unta. Ya, mungkin Bapak Ibu habis umroh atau apakah? Nah, ini kita baca dulu penjelasannya. Apakah benar makan daging unta itu membatalkan wudhu? 1. Innal akla min luhumil ibil yanqudul wudhu wa huwa ra'yul imami Ahmad bin Hanbal wa akharuna wahtajju bi hadithil bab wa fihi hadithun akhar 'anil Barra bin Azib fa'amara bihi. Menurut pendapat Imam Ahmad, berarti mazhab Hambali, makan daging unta batal wudunya. Makan daging unta menurut mazhab Hambali batal wudunya. Apa dalilnya? Hadis yang kita baca tadi. Satu pendapat. Ternyata Bapak Ibu, dalam kitab ini dijelaskan wa dhahabal aktsaruna, sedangkan mayoritas ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i berpendapat ila